Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qad qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati panjenenganipun Bapak Kepala Madrasah Aliyah Sunan Derajat Bapak Suparipno, Magister Pendidikan beserta jajaran Dewan Ustadz, Ustadzah, kru Masda TV yang saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi kelas 10, 11, 12 Madrasah Aliyah Sunan Derajat yang saya doakan semoga jadi anak yang soleh solehah. Pertama, sebelum saya menyampaikan kultum kuliah 7 menit dalam rangka menambah ilmu supaya kula panjenengan sedaya dibebaskan dari kewajiban mencari ilmu, mari kita bersama kesempatan pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia-Nya lah kita bisa bertemu, berjumpa, kita bisa mencari ilmu, kita bertatap muka. Semua ini karena ma'unahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semakin hari semakin membaik, suasananya semakin jelas. Kita semua diberi oleh Allah kesehatan jasmani rohani, bisa istiqomah tumanina perjuangannya, sehingga kita semua jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin saya menge-share bulletin tiap hari ketika tanggal 29 Agustus Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Surat An-Nisa ayat 31. Yang artinya jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian di antara dosa-dosamu yang kecil, dan kami akan masukkan kalian semua ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini penjelasannya tidak lain bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita manakala kula lan panjenengan sedaya kita semua berani menjauhi dosa-dosa yang besar. Maka dari itu, lewat majelis yang singkat biasanya kita laksanakan setiap Kamis pagi ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah agar dosa-dosa kita yang kecil dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaitkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
telah meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang disebut dengan kabirah itu ada 9. Beliau didhawuhi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dinamakan dosa yang besar itu kayak apa ya Rasulullah? Dosa-dosa yang besar itu diantaranya beliau cerita ada 9. Apa itu? Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai menganggap bahwa di dunia ini yang hanya mempunyai kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Semuanya itu adalah sebagai perantara tok. Maka jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Membunuh seorang tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, seperti anak-anak muda biasanya, hal sepele kayak tawuran-tawuran yang gak jelas. Ini mohon karena jenengan-jenengan dihadapkan dalam suasana seperti itu, nggak tawuran aja berani membunuh temannya, nggak. Lain perguruan itu aja sudah berani untuk membunuh dan seterusnya. Kadang urusan percintaan, nggak. Ini membunuh tanpa alasan yang jelas, alasan yang dibolehkan oleh syariat, itu adalah merupakan dosa yang amat sangat besar. Seterusnya apa? Memfitnah. Memfitnah ini dosa yang amat sangat besar. Nah, jangan sekali-kali memfitnah kita semua di antara kalian. Al-fitnatu akbaru minal qatli, dalam ayat yang lain dikatakan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Contoh, biasanya anak-anak perempuan kadang bersaing dalam urusan busana atau mungkin urusan cowok. Tahu-tahu mungkin cowoknya direbut temannya. Itu jadi fitnah-fitnah dan seterusnya. Padahal kelihatannya sepele. Kenapa yang muncul? Karena lisan tak, nggak yang lain. Difitnah ini itu, katanya anaknya ini, anaknya itu, pekerjaannya seperti ini dan pekerjaan seperti itu, gak jelas dan seterusnya. Yang seterusnya adalah perempuan-perempuan suci dengan perbuatan zina. Nah, berbuat zina ini mari kita berusaha untuk menjauhinya. Pak Bakri pernah ditanya oleh mungkin alumni 2019-an. Beliau tanya kepada saya, Pak, gimana hukumnya orang WA-an sambil bercinta dengan temannya, entah dikirimi kata-kata kalimat yang manis atau gimana, kata-kata yang indah, atau mungkin dikirimi video-video yang sur dan seterusnya. Ini biasanya anak-anak muda. Gimana itu hukumnya? Haram. Dulu masih kecil saya biasanya kalau bercinta itu pakai surat-suratan. Kalau suratnya itu warnanya putih berarti tanda perkenalan. Kalau suratnya itu kertasnya sudah berwarna oranye, istilahnya pink, nah itu sudah mendekati bercinta. Dan seterusnya itu dulu. Tapi sekarang hanya pakai WA, pakai video callan dan seterusnya. Gimana? Itu sama hukumnya seperti zina. Kalau memang sudah kelewatan, maka berhati-hatilah. Kalian semua adalah putra-putri yang soleh-solehah. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan sedemikian ini. Jenengan masih panjang cita-cita panjenengan. Cita-cita panjenengan masih jauh ke depan. Jangan kau kotori dengan pergaulan-pergaulan yang tidak jelas. Sibukkan dirimu, sibukkan pemikiranmu untuk berpikir yang positif. Jauh ke depan untuk mencari ilmu agar ilmu kita
semakin banyak dan bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Yang seterusnya, dosa yang besar apa? Berzina. Ini tidak saya jelaskan dengan panjang lebar. Berzina itu apa? Saling cinta mencintai tanpa ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan pernikahan dan seterusnya. Lari dari peperangan, melakukan sihir dan meminta seorang melakukan sihir sama. Sihir itu banyak sekali bagian-bagiannya. Seperti kayak apa istilahnya itu, guna-guna itu bukan sihir. Nah itu zaman dulu itu pakai guna-guna, sekarang nggak ada anak yang mau guna-guna itu. Masalahnya apa? Anak sekarang nggak mau puasa. Ya mensihir itu, nenung, nyantet, itu dosa besar. Allah tidak akan mengampuni. Memakan harta anak yatim, nah ini dosa besar juga. Durhaka kepada kedua orang tua dan melakukan dosa di tanah haram Mekah sana. 9 dosa besar ini, mari kita berusaha untuk menjauhnya. Jangan sampai kita semua melakukannya. Agar apa? Dosa-dosa yang kecil-kecil yang lainnya Allah mau menghapusnya. Amin Allahumma amin. Orang kalau punya dosa besar ini, Allah tidak akan mau menghapusnya manakala kita semua gak mau betul-betul bertaubat kepadanya. Kalau hanya taubatan istilahnya lisan tok, Allah malah benci. Malah benci. Terus kok aku wis gak, tapi engko ono meneh nglakoni meneh. Iki tambah sama halnya Allah diajak ini ya. Maka dari itu lewat majelis ini saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya, mari kita istiqomah tumakninah untuk menghapus dosa-dosa kita yang kecil-kecil, agar senantiasa dosa-dosa yang besar tadi Allah pun juga menghapusnya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di majelis taklim, majelis zikir pada kesempatan Kamis pagi yang mulia ini. Semoga Allah meridhoinya dan jadikan kita hamba-hamba yang soleh dan solihah. Kita kembali ke hadapan Allah sesuai kefitrahan kulolan panjenengan ketika dilahirkan ke alam bumi. Kullu mauludin yuladduhu alal fitrah. Kita sebenarnya hakikatnya dilahirkan oleh Allah ke muka bumi dalam keadaan fitrah, dan kita berharap nanti kita kembali kepada Allah pun juga keadaannya fitrah. Dosa kita yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalan apapun, mudah-mudahan dihapus. Dosa yang besar, lebih-lebih yang kecil-kecil pun juga dihapus. Kembali ke hadapan Allah, kita fitrah lagi. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum mimma yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.